Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumbing, Bapak Agung Cahyono MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Sumbing. Yang kami hormati calon-calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sumbing yang luar biasa. Izinkan marilah pertama-tama kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Sumbing tanpa halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pada hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif dari teman-teman kita calon guru penggerak yang luar biasa di SMA Negeri 1 Sumbing. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi, yang keempat penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, maka marilah kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan acara dengan bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian urusan kurikulum dari Bapak Abbas Sutaryo ST. Kepada Bapak Abbas Sutaryo ST dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wati wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Agung Cahyono MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga calon guru penggerak yang hebat-hebat dari SMA Negeri 1 Sumbing. Alhamdulillah ini kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang baik di sekolah ini perlu kita ketahui. Menurut catatan tadi ada 6 paling tidak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang keenam itu segitiga restitusi. Ya, ini merupakan hal-hal yang saya kira dapat menambah kita, keyakinan kita dan pemahaman kita bagaimana kita menggalakkan atau harus kita punyai dalam membangun budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada calon-calon guru penggerak yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini, berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana kita mengadakan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian
Juga saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman guru yang juga hari ini bisa mengikuti kegiatan ini untuk menyambung teman-teman kita yang sedang melaksanakan CPT. Saya ucapkan selamat dan selamat berbagi baik di sekolah. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nabas. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu nanti presentasi. Sebelum presentasi, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu penutup. Bila mana kami selaku pembawa acara banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti kami serahkan kepada tim CKP. Dipersilakan untuk maju mempersiapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Matius Piono selaku Kepala Dinas yang waktu bagi kami untuk menyampaikan presentasi kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Yogyo. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Yogyo Bapak Agung Cahyono MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pusat Guru Bapak Atas Sutaryo ST. Yang kami hormati Bapak Humas, Bapak Matius Piono SPD. Yang kami hormati Ibu Wakasiswaan, Ibu Isti Sulistiani Ningsih SPD. Yang kami hormati pula untuk Waka Sarana Prasarana Bapak Pamungkas. Dan tak lupa untuk Bapak PLT Kasubag itu Bapak Selamat Riyadi SPD. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Pak. Kayaknya kurang semangat siang ini. Hari ini mungkin saya sudah sangat capek nih Pak Bu, seharian sudah mengikuti kegiatan di sekolah. Masih dilanjut lagi ada kegiatan diseminasi bagi kami semua kalau guru kontak di SMA Negeri 1 Yogyo. Nah itu untuk menyemangati kegiatan kita, boleh Pak Bu saya menyampaikan semangat pagi, nanti Bapak Ibu mengucapkan semangat pagi seperti anak pramuka. Pagi luar biasa. Ya bi Pak Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Sekali lagi ya. Coba yang keras lagi Pak Bu, biar lebih semangat lagi. Sambil berdiri ya. Oke, sambil berdiri biar lebih semangat lagi. Kapan lagi saya bisa minta tolong Bapak Ibu itu berdiri. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan Pak Bu. Silakan Bapak Ibu agar bisa kembali duduk di panggung. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan kami di sini kami berlima untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SMA. Dan mungkin nanti kalau apabila kami dalam penyampaian kata yang keren, maaf ya Pak Bu, kami boleh dikoreksi, tapi mohon maaf kalau misalnya nanti ada banyak penafsiran atau mungkin banyak tutur kata yang kurang. Oke, yang pertama Pak Bu, mari kita coba untuk buka. Nah, ini Pak Bu, teman-teman kita dari calon guru penggerak, sudah kami kenal ya Pak Bu semuanya ya. Kayaknya ada yang paling ganteng sendiri di sini Pak Bu. Iya, ini teman-teman kita semuanya,
Udah satu-satu nggak usah saya kenalkan gitu. Apa perlu saya kenalkan satu-satu? Perlu. Oh iya. Yang paling ujung sini gini sini Pak Bu. Saya sendiri Pak Bu. Nama saya Sudani. SPD. Berikutnya ada Ibu Anissa Mutiara Dani Iswari, namanya berhubungan saya. Berikutnya lagi ada Ibu Wijatun Aziza ST. Berdiri Bu. Oke. Ini Bu Pak. Ya. Berikutnya Ibu Yuniari Ikat Chandra Dewi SPD. Mana lagi? Oh, ini. Selanjutnya ada lagi Ibu Ruth Ganes Membayung Sukma SPD. Nah, kita Ibu ya. Tadi yang belum berdiri siapa Bu? Anissa ya. Anissa mana Mbak Anissa? Oh, ya sudah lumayan tahu ya Pak Bu, sudah tahu orang-orangnya ya orang-orang yang hebat luar biasa. Kalau boleh dibilang di sini saya mungkin banyak ilmu dari para beliau-beliau ini luar biasa sekali Pak Bu. Oke, selanjutnya Pak Bu. Oh iya, waduh, breaking lagi, berdiri lagi boleh Pak Bu? Berdiri lagi ya Pak Bu. Ini biar tambah semangat, bukan saya saja yang memberikan diberkat Pak Bu. Oke, Pak Bu, saya minta tolong Bapak dan Ibu semua di sini mengikuti gerakan saya. Oke, mengikuti gerakan saya. Oke, gerakan yang akan saya lakukan tolong semuanya diikuti. Siap ya Pak Bu? Oke. Ya pakai mic. Oke, semuanya tangannya di atas depan Bu. Selanjutnya ke atas, ya, ke samping, ya, ke depan, ya, ikuti suara saya gitu. Lagi dari kalimatnya agak ya. Ikuti suara saya nih Pak. Jangan ikuti gerakan saya. Coba sampai di mana konsentrasi Bapak Ibu semua. Ya belum lihat Ibu juga beda. Oh iya sudah. Ya siap Bu, Pak. Ke depan, ke samping, ke atas, ke depan, ke atas, samping, ke depan, atas, samping. Iya. Oke. Cukup. Ternyata walaupun sudah siang tapi konsentrasinya masih sangat luar biasa. Itulah kalau saya akan situan. Ini adalah kompetensi guru-guru SMA Negeri 1 Sumbio. Walaupun sudah siang, walaupun mereka sudah terkuras, tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Oke, saya lanjut lagi Pak Bu. Berikutnya, nah, oke. Dalam kesempatan forum diseminasi siang hari ini, kita akan membuat kesepakatan Pak Bu. Kesepakatan dalam mengikuti kegiatan diseminasi. Ini saya kasih kalimat tematik, ya. Contohnya misalkan saling menghormati dan menghargai. Ada lagi menjadi pendengar yang baik. Oke. Ada lagi Pak Bu kira-kira yang mau ditambahkan? Monggo menambahkan lagi. Bahagia. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Bahagia ini tidak ada yang menambahkan ketiknya Pak Wahyu. Bahagia. Tadi yang satu lagi kemana ya? Ada dua. Oke, bahagia. Ada lagi Pak Bu yang mau menambahkan untuk kesepakatan diseminasi kita? Selain saling menghormati, menghargai, saling mendengarkan dengan apa, menjadi pendengar dengan baik, saling bahagia. Ini salah satu syaratnya ya Bu, untuk kegiatan kita harus bahagia. Gimana Bu? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin. Iya, disiplin, bertanggung jawab, disiplin, apalagi ya? Ada yang mau ada lagi? Konsentrasi. Oh iya. Oke, konsentrasi. Oke. Ada lagi Pak Bu? Gotong royong. Iya, gotong royong Bu. Ini gotong royong dalam rangka apa ya Bu? Berkolaborasi, saling menghargai ya Bu ya. Selanjutnya ada lagi? Semangat Ibu, betul sekali. Semangat. Iya. Bu Martini semangat sekali Bu Martini. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Tambah satu lagi mungkin? Kerjasama. Iya, bersama. Itu bertanggung jawabnya hanya double-nya. Iya. Oke.
Baik Pak Bu, ini adalah kesepakatan forum diseminasi kita pada siang hari ini, yaitu saling menghormati dan menghargai. Arti di sini kalau ada yang bertanya berarti yang lain mendengarkan, menghormati. Itu menjadi pendengar yang baik tadi kurang lebihnya. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara atau mungkin ada teman yang sedang usul menyampaikan pendapat, yang lain mendengarkan dengan baik. Yang ketiga bahagia. Ya kayak tadi kita sudah melaksanakan untuk ice breaking, itu tandanya kita sudah bahagia. Ya. Bertanggung jawab, bertanggung jawabnya apa ya kalau begini? Bertanggung jawab dalam mengikuti ya, mengikuti diseminasi sampai dengan selesai berarti ya Bu. Oke, bertanggung jawab Bu. Bu sama Bu Bidaran ya. Oke, bertanggung jawab Bu sampai selesai Bu. Ada lagi disiplin. Ya saya percaya lah Bapak Ibu semua pasti disiplin di sini. Ya. Konsentrasi. Ya, saya perhatikan sudah konsentrasi semuanya. Terus ada lagi gotong royong. Berikutnya yang ke-8 setutupan bintang. Ya, semangat. Semuanya tutupan bintang Pak Bu, tapi nanti tetap semangat bertutupan. Berikutnya yang ke-9 yaitu kerja sama yang baik. Oke, selanjutnya Pak Bu. Nah, ini gambarnya muncul lagi, gede banget lagi. Selamat siang, salam dan bahagia. Harapannya kita selalu bahagia dengan ucapan salam. Oke. Ya. Di sini akan saya menyampaikan untuk artinya apa, diseminasi untuk budaya positif Pak Bu. Yang saya itu gambarnya muncul terus, jadi saya agak sedikit malu dan enak jadi. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari budaya positif. Dikarenakan di sini ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya di sekolah. Kira-kira teman-teman kita di sini sudah bisa membuat untuk mewujudkan budaya positif tidak ya? Sudah ya? Oke, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sepertinya ya. Seperti kita lihat di sini. Bu Inti, ini ada di sini. Budaya positif ya, di antaranya ada disiplin positif. Yes. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Sudah pernah dengar nggih Pak Bu untuk kalimat-kalimat ini? Belum? Oke, kalau belum kebetulan sekali. Nanti rumah saya semuanya akan memberikan Bu untuk menerangkan semuanya. Oke. Berikutnya, ini bagian saya Pak Bu. Kaitannya dengan disiplin positif. Oke, Bapak Ibu ada yang kira-kira bisa atau tahu apa itu disiplin positif? Ya, ada yang bisa memberikan masukan gambaran apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi ini ada 2 ya, satu ini 2 bisa. Oke, semoga Pak Bu ada yang bisa memberikan masukan. Pak Wahyu mungkin Pak Wahyu. Apa Pak Wahyu? Memberikan disiplin positif apa sih ya Pak Wahyu? Iya, terima kasih. Ini saya baru mendengar dan Pak istilah disiplin positif ini. Kalau saya lihat dari kata-katanya mungkin suatu hal yang sebuah perilaku Pak, perilaku yang menunjukkan situasi atau kondisi yang baik dan bisa memberikan efek atau hal yang positif untuk diri sendiri dan juga lingkungannya. Itu mungkin pendapat saya Pak. Atau yang lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Masukannya luar biasa Pak Wahyu. Ada lagi Pak Bu, mungkin satu orang lagi yang bisa memberikan masukan apa sih disiplin positif? Bu Muji ya Bu, ini Bu Muji. Halo Bu Muji. Terima kasih Pak Hadi. Untuk disiplin positif menurut saya ya, jadi kita memberikan pendidikan kepada anak pada saat di kelas atau di lingkungan sekolah dengan hal-hal yang positif, tidak memberatkan anak dan menjadi dampak yang baik kepada anak. Contohnya tidak memberi hal-hal yang berat, hukuman yang berat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Luar biasa menurut ya. Gambarnya wah. Oke, Pak Bu, kita buka aja langsung ya. Ini kurang lebih gambaran tentang kita disiplin positif. Oke, tadi Pak Wahyu sudah betul, Bu Musi juga sudah
Betul. Disiplin positif, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan di sini, disiplin positif merupakan suatu penerapan, ya, penerapan yang biasa dilakukan oleh guru pada siswa. Bisa jadi penerapan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau contohnya lagi mungkin di sekolah mengadakan acara mungkin pembiasaan, kurang lebih contohnya seperti itu. Ini Pak Bu. Ya. Selanjutnya, ya, disiplin positif yang kita lihat di sini, kita lihat di situ sedikit ada foto atau gambar video juga yang kebetulan sebelum masuk juga ada kerja bakti di sekolah yang kita adakan itu. Saya lagi mengerti anak yang lagi kerja bakti. Ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi gambarannya anak sudah mulai bisa mengontrol diri, ya, dalam melakukan segala tindakannya. Luar biasa dia anak kita tuh. Anak perempuan dorong-dorong. Ya, yang lain namanya sambil tawa, dorong-dorong. Berikutnya, ya. Ini juga salah satu kegiatan kita juga yang sering kita lakukan hampir tiap hari kita lakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian ataupun hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu munculnya itu dari diri sendiri, ya, karena siswa menyadari berdasarkan motivasinya sendiri, memahami bahwa disiplin positif itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri, dan itu biasanya kalau sudah dilakukan di sekolah akan berkelanjutan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan maupun di dalam keluarganya. Ya, ini juga salah satu contoh, salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak adalah dengan cara menanamkan kebiasaan yang ada di sekolah. Itu contohnya ada anak yang sedang acara apa nih, saya sempat di pengajian apa sih Pak? Pengajian di masjid saya. Bapak Ibu, di dalam penanaman disiplin positif ini kita tentunya memberikan sesuatu atau hal-hal, ya, menyampaikan nilai-nilai kebijakan kepada siswa. Jadi, salah satu contohnya itu misalkan kita menanamkan kebajikan tentang siswa mengucapkan salam. Jadi, salaman dengan Bapak Ibu guru bisa berangkat sekolah, terus menyampaikan salam, ya. Terus disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah juga salah satu contohnya. Ada lagi datang tepat waktu, itu juga selalu kita tanamkan bagian itu kepada siswa kita. Ya. Ada lagi Pak Bu, kita ini untuk mengisi nomor 5 berdoa, ya Pak, betul, berdoa dalam sebelum melakukan kegiatan atau masuk dalam kelas, ya, sebelum belajar. Ada lagi selain berdoa, kira-kira kita sering kali ya tiap hari kita menerapkan kebajikan kepada siswa kita. Membuang sampah pada tempatnya, oke, sesuai dengan program Adi Wiata gitu, ya. Iya, selalu membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah pada sampahnya. Membuang sampah pada tempatnya, yang mestinya juga membuang sampahnya itu sesuai dengan tempatnya, ya. Mungkin tempat yang apa? Biasanya ya organik dan non organik. Masih banyak lagi ceritanya, ya. Masih banyak, saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu semua. Oke. Nah ini Pak Bu, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang tadi kita sebutkan, sebenarnya itu semua sudah masuk dalam karakter profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Ini Pak Bu. Contohnya misalkan tadi. Nah, mengucap salam, kalau mengucap salam dalam profil pelajar Pancasila maksudnya yang mana berarti? Beriman dan bertakwa. Terus lagi disiplin mengerjakan tugas mandiri. Ya, ada lagi datang tepat waktu berarti apa Pak Bu? Ikutnya mandiri. Suaranya habis. Ya.
Termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Wahyu ya, Pak Wahyu, maaf itu kebebasan Malaya gitu. Ya, yang disampaikan Pak Wahyu tadi berdoa ya Pak Wahyu, berdoa juga masuk di dalam beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau berbilang nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada siswa semuanya sebenarnya sudah terangkum dalam 6 karakter siswa yang dalam profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin positif yang kami sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya teman kami ada yang mau menyampaikan kaitannya dengan apa tadi Bu Chandra ya Bu nanti Bu. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hari ini. Terima kasih, saya sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia di sini maksudnya ya, supaya kita selalu apa ya, selamat selamat lahir dan batin. Selamat bahagia lahir dan batin. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan mengenai motivasi dasar manusia, saya akan sedikit berpantun. Dari Jakarta menuju Surakarta, malamnya singgah di Saung Banten. Sekian sekata penuh sukacita, bersama melangkah meraih impian. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, baik itu mimpi pribadi kita atau mimpi yang untuk murid-murid kita, itu perlu adanya motivasi. Yang akan kita bahas ini adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Mungkin ada yang bisa memberi masukan apa itu motivasi. Pak Marbas. Dari sini saja bisa paham ini. Motivasi itu dorongan yang membuat orang melakukan sesuatu dan menyemangati. Jadi motivasi itu adalah dorongan bagi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu, tadi untuk mewujudkan mimpi atau untuk melangkah ke hal yang jauh lebih baik. Nah, motivasi itu ada banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memberi contoh jenis-jenis dari motivasi. Ada motivasi apa saja? Oh ya Bu, ini jangan dulu. Misalkan kepingin dihargai oleh orang lain, terus kita bertindak kepingin agar bisa mendapatkan hukuman. Terima kasih. Jadi tadi Bu Wijahatun menyampaikan kalau motivasi itu ada yang motivasi dari luar. Tadi ingin mendapatkan penghargaan, juga karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oh ya, Motivasi internal saya sendiri Bu, ikut diseminasi biar dapat ilmu tradisi. terima kasih Pak Wahyu. Ya, benar sekali. Ya, jadi motivasi itu ada dua, itu motivasi eksternal dan motivasi internal.
sedikit berdiskusi. Ini saya memiliki sebuah kasus. Ibu Anas seorang, ini kasusnya contohnya di SD ya, kita buat SMA saja. Ibu Anas guru kelas 2 mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Karena tadi Bu Anas akan memberikan stiker bintang, akhirnya setiap murid-muridnya ini menjadi mau berbaris dengan rapi. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya melaksanakan disiplin. Nah, sampai suatu ketika Bu Anas ini jatuh sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru ini kan belum tahu ya triknya yang dilakukan Bu Anas. Sehingga waktu Pak Heru ini masuk ke kelas mendampingi murid-murid kelas 2 ini murid-muridnya itu tidak disiplin lagi ya, saling berebut lagi untuk masuk kelas. Nah, kenapa hal tersebut terjadi dan mengapa? Karena dia tidak bisa berdiri. Karena Pak Ibu tidak membagikan stiker. Ya, terima kasih Bu Aziza. Jadi karena tadi Pak Heru tidak melakukan hal yang sama ya seperti yang dilakukan Bu Anas, yaitu membagikan stiker. Itulah yang membuat murid-murid tersebut tidak tertib kembali. Nah, selanjutnya kira-kira motivasi apa yang membuat murid-murid kelas 2 ini mau atau bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Berdasarkan cerita tadi, ada yang mau menjawab? Motivasi dapat bintang. Stiker. Ya, guru Upi mendapatkan stiker bintang ya. Nah, berarti ini adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Diberi uang. Nah, itu sama ya dengan motivasi eksternal. Oh, diajak berpantun. Ada lagi mungkin yang lain? Tadi motivasi ada dua ya, Bapak Ibu, yaitu motivasi eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal, ini kan berarti mereka tidak punya kesadaran diri untuk melakukan disiplin. Mereka melakukan karena mengharapkan sesuatu ya, mengharapkan tadi adanya imbalan atau hadiah. Inilah yang mungkin ya agak susah ya untuk diterapkan, bagaimana memunculkan kesadaran diri atau motivasi internal dari murid-murid kita. Nah, motivasi perilaku manusia tadi benar ada motivasi
eksternal dan internal. Jadi yang termasuk motivasi eksternal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berbicara tentang penghargaan, apakah penghargaan itu selamanya baik atau ada nilai negatifnya? Putri, seperti apa? Untuk hadiah ya. Hadiah itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya yaitu tadi, jadi timbulnya motivasi itu tidak dari diri anak tersebut, tapi karena ada faktor luar biasa, adanya hadiah. Kalau tidak ada hadiah berarti tidak ada hikmah semacam itu. Demikian, terima kasih. Ya, tepat sekali Putri. Jadi kalau berdasarkan kita mengharapkan imbalan itu motivasi itu ya kita disiplin kalau ada imbalannya. Kalau nggak ada ya kita kembali lagi ke perilaku semula, yaitu tidak disiplin. Jadi pemberian penghargaan atau imbalan itu juga memiliki sisi negatif atau kekurangan. Di sini penghargaan atau imbalan itu memiliki sisi negatif. Yang pertama yaitu penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan dikatakan bisa merusak hubungan? Mungkin ada yang mau berpendapat itu. Nah itu kalau misalnya siswa yang sering mendapatkan penghargaan sementara siswa yang lain tidak pernah sama sekali, maka itu akan terjadi jarak antara siswa yang satu sama yang lain. Ini bisa kehilangan motivasi, akhirnya bisa menimbulkan kerawanan mental, bisa depresi. Oke. Tepat sekali Pak Saiful. Jadi misalnya di kelas saat pelajaran kita memberikan penghargaan pada siswa itu saja ya, otomatis akan menimbulkan kecemburuan atau kesenjangan. Tadinya yang siswanya mungkin berteman akrab ini menjadi menjauh, bermusuhan. Ini karena itu yang dapat penghargaan itu aja ya. Nah, jadi yang lain merasa iri begitu. Selanjutnya penghargaan ini pengaruhnya ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, yaitu tadi kalau rajin mau berbaris, kalau ada hadiah. Ada hadiahnya. Jangka panjangnya Bisa depresi. ya tadi. Bisa depresi. Selanjutnya penghargaan ya, jadi tidak efektif ya Bapak Ibu, karena tadi hanya sesaat saja. Kemudian ini tadi penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu juga seakan-akan menghukum bagi siswa yang tadi jarang sekali mendapatkan apresiasi dan jarang sekali mendapatkan penghargaan, itu dirinya tuh merasa terhukum. Saya itu nggak bisa gitu ya, sehingga saya tidak mendapatkan penghargaan seperti teman saya. Apakah saya benar-benar tidak mampu gitu ya? Kadang penghargaan itu bisa mengakibatkan seseorang atau murid kita itu merasa terhukum. Selanjutnya berbicara tentang hukuman. Hukuman itu bisa juga menimbulkan dampak negatif ya bagi murid-murid kita. Karena
biasanya hukuman itu kan bersifat fisik ya. Jika terlambat, jika misalnya tidak mengerjakan tugas, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk mendisiplinkan? Sanksi. Ya, memberikan sanksi. Contoh sanksinya seperti apa biasanya? Nah, ini yang harus kita hindari adalah hukuman fisik ya. Karena sisi negatifnya nanti mungkin anak bisa jadi dendam ya pada kita, terus juga mungkin nanti kalau dia salah, dia nggak mau mengakui kesalahannya karena takut dihukum ya. Terus apa lagi ya? Sebaiknya untuk mendisiplinkan, apakah harus dengan hukuman? Dengan apa Bu Aziza? Untuk mendisiplinkan murid, jadi alangkah baiknya ditanamkan nilai-nilai kebaikan untuk murid. Jadi ada kesepakatan hal mana yang baik, mana yang tidak baik. Terima kasih Bu Aziza. Jadi ya, untuk mendisiplinkan siswa itu kita tidak bisa atau tidak tepat jika memberikan hukuman. Nah, karena tadi dampak negatifnya murid itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi tidak mau mengakui kesalahan karena tadi takut dihukum. Kalau hukumannya fisik ya. Nah, kemudian hukuman itu bisa melukai hati, membuat dendam, kemudian bisa menimbulkan rasa marah. Nah, hukuman apabila kita menghukum murid kita di depan teman-temannya, itu juga bisa memberikan dampak negatif, yaitu menjadikan anak itu rendah diri. Jadi salah disuruh maju ke depan, nah, teman-teman yang lain biasanya mungkin menyoraki, ya, itu kan membuat anak yang tadi bersalah merasa rendah diri, akhirnya bisa jadi mengasingkan diri. Nah, yang tepat tadi adalah kita membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Nah, tadi hukuman itu biasanya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diucapkan, bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik. Nah, sebaiknya tapi untuk mendisiplinkan siswa itu kita membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi dalam kesepakatan itu nanti kita berdiskusi bersama murid kita untuk menentukan konsekuensi. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi. Di mana siswa dan murid itu sudah sadar penuh bahwa saya salah, nah konsekuensinya apa itu mereka sudah tahu, berarti mereka sudah menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya kalau melakukan kesalahan tersebut dan siap untuk menerima konsekuensi tersebut dengan rasa tanggung jawab. Diharapkan seperti itu. Jadi kalau konsekuensi ini terencana, disepakati, murid tetap dibuat, walaupun tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi, tapi yaitu mereka sudah tahu tanggung jawabnya. Kalau salah, saya harus seperti apa, mereka sudah tahu. Sikap guru ini diharapkan selalu memonitor murid. Kemudian kalau lebih tepatnya lagi dalam mendisiplinkan murid itu adalah nanti ada restitusi. Jadi dalam restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi kita menuntun murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka perbuat. Seperti itu. Nah, nanti akan untuk kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas dan restitusi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Yaitu untuk kesepakatan kelas nanti akan disampaikan oleh
yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sudah ngantuk ya? Semangat. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti tadi pas di awal oleh Pak Suharli, kita sudah membuat kesepakatan dalam diseminas ini hampir sama dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya nih kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sampai siang ini sudah pernah mengucapkan rasa terima kasih kepada diri sendiri atau belum? Alhamdulillah, kalau sudah. Kalau belum, mari kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri karena kita sudah berusaha sampai di detik ini dan sejauh ini. Terima kasih. Ya, baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Langsung saya kasih pertanyaan di Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan hukum atau konsekuensi, kalau keyakinan itu lebih dilibatkan kepada kesepakatan bersama-sama tanpa memberatkan peserta didik. Oke, terima kasih. Nah, yang disampaikan oleh Bu Muji itu betul. Kalau keyakinan itu harus ada kesepakatan dengan murid, tapi kalau peraturan lebih ke apa ya? Hanya gurunya yang membuat. Nah, di dalamnya pasti ada konsekuensinya atau hukumannya. Nah, di sini keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat serta apa konsekuensinya yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Sementara peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak, yaitu guru, tanpa adanya konsekuensi bersama, sehingga iuran yang diterima merupakan satu arah sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Jadi kalau misalkan peraturan, belum tentu nanti kita bikin peraturan ABCD, muridnya mau menaati. Tapi kalau sudah dari keyakinannya, mungkin murid akan mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri atau keyakinan dari dirinya sendiri. Seperti logikanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita naik motor, kita wajibnya pakai helm ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, kalau kita meyakini bahwa memakai helm tujuannya untuk keselamatan, berarti kita yakin kita pakai helm pasti akan selamat. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya kita pakai helm untuk menaati peraturan lalu lintas, masih banyak orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Banyak yang tidak pakai helm seperti itu. Dan kalau tidak pakai helm, kalau terjadi apa-apa kan banyak hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan. Sama halnya dengan pada waktu kita dulu pandemi COVID, kita diwajibkan untuk memakai masker dan cuci tangan. Tujuannya untuk kesehatan, keselamatan, terhindar dari virus. Nah, kita meyakini bahwa
kalau kita pakai masker, kita misalkan brownie hadap-hadapan, karena kalau ngobrol kan kadang ada yang keluar gitu ya, berkuah gitu. Nah kalau kita pakai masker pada saat itu kan bisa menghalanginya, guys. Ya sama halnya dengan cuci tangan. Dulu sebelum adanya COVID, setelah kita pegang uang atau kita pegang apa, mau langsung pegang makanan pun gak berpikiran pasti ada kuman, ada virus. Tapi setelah adanya COVID, kita yakin kalau kita harus pegang uang kan dipegang siapa aja nih. Ada yang sudah buruk apa, pasti yakin kalau ini kotor. Kita harus cuci tangan sebelum makan, seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan, ini saya sambil notek gitu. Dengan adanya keyakinan itu apa ya? Kita tujuan kita itu membentuk murid itu untuk untuk menggali motivasi dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsipnya, bukan motivasi eksternal yang semata-mata hanya perintah dari guru, peraturan yang dibuat oleh guru kayak gitu. Jadi kita gali motivasi internal dari para murid tersebut agar mereka yakin bahwa kalau misalkan di dalam kelas saya ribut, berarti saya akan mengganggu teman-temannya gitu. Kalau misalkan main HP dalam kelas, ketahuan guru, bisa HP-nya disita gitu. Kita menggali keyakinan mereka, bukan kita semata-mata membuat peraturan kayak gitu. Tapi kita harus punya kesepakatan dengan murid. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan, pasti Bapak Ibu terutama yang wali kelas pada saat perwalian pasti membuat kesepakatan kelas kan ya. Oke. Nah, di sini ada cara-cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal, dan selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dengan kata-kata yang positif. Contohnya berarti menjaga kebersihan kelas, bukan yang ditulis di dalam keyakinan kelas dilarang membuang sampah, karena kata-kata dilarang itu bisa bermakna negatif seperti itu. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di bagian ini bisa dipraktekkan dengan memakai post-it. Pada saat Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan menggunakan post-it, kertas, atau kita berdiskusi ya. Kalau misalkan pakai post-it, bisa anaknya dibuat post-it satu-satu biar mereka menuliskan, nanti ditempelkan di papan tulis. Jadi itu bisa. Jadi mereka juga nggak semata-mata hanya kalau misalkan diskusi hanya kita lewat ngomong kan bisa terlalu bising deh. Nah itu bisa dialihkan dengan menggunakan post-it atau mereka menuliskan di kertas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Harus kalau bisa ditempel di dalam kelas agar anak-anak selalu ingat keyakinan kelasnya itu apa saja dan lebih yakin lagi dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, dalam keyakinan kelas kita juga tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, saling menghormati, terus tetap berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, ini ada contoh keyakinan kelas. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata
SD, ini masih SD gitu, terus ini SMP. Nah selanjutnya ini ada contoh SD dan SMA. Misalkan, nah kelas dalam kondisi yang bersih dan siap melaksanakan pembelajaran. Yang tertulis bukan dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Terus misalkan penggunaan handphone juga tertulisnya diusahakan dilarang menggunakan handphone di dalam kelas tanpa diperintah kayak gitu. Jadi dituliskannya menggunakan atau menyalakan handphone di dalam kelas jika diperintah. Begitu untuk meyakinkan murid-murid tersebut. Oke Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas dan dari sini mungkin apakah ada yang menuliskan masih dilarang atau tidak boleh? Masih ya. Kalau misalkan itu mungkin bisa dibenahi lagi dengan kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata yang dilarang atau tidak boleh, karena ternyata kata dilarang atau tidak boleh itu bisa menjadi makna yang negatif, bahasa yang negatif dalam keyakinan kelas. Tujuannya itu bukan untuk menggali motivasi internalnya pada murid tersebut, tapi justru bisa jadi jatuhnya bukan keyakinan tapi peraturan sepihak dari dunia, seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk pembahasan keyakinan kelas ini mungkin paling sedikit daripada materi-materi yang lain. Jadi dari saya cukup sekian. Apabila saya dalam penyampaian banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Sore. Sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan sedikit sharing. Tapi sebelum sharing saya izinkan saya untuk berpantun. Saya minta cakepnya Bapak Ibu. Berdandan seperti wanita Mesir. Makin cantik karena memakai dress. Kalau kerja jangan terlalu diforsir. Nanti bisa menyebabkan stres. Saya akan sedikit sharing tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya saya akan mengutip dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ketika guru memahami kebutuhan yang mendasari perilaku murid itu, dan guru juga menuntun, mendukung murid dalam melakukan perilaku atau memenuhi kebutuhan yang positif, maka guru tersebut ibaratnya seorang petani yang sedang memenuhi kebutuhan akan tanaman-tanaman yang sedang dia tanam tersebut. Bagaimana ia juga bisa memberikan kebutuhan atau memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kalau semua kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi oleh para murid kita, maka para murid kita ini akan menjadi murid yang bisa tumbuh dengan maksimal ya. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan pasangan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, sedikit sharing tentang
tentang 5 kebutuhan dasar manusia sedikit saja, nanti setelah ini juga nanti materi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi contohnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk yang kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kemudian ada juga kebutuhan yang biologis, di mana bagian dari proses reproduksi itu juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya. Lalu kebutuhan rasa aman juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Agar murid dapat belajar dengan maksimal dengan baik, maka murid itu ada kebutuhan rasa aman yang harus dipenuhi. Bukan aman, kebutuhan sandang, pangan, papan itu juga harus dipenuhi. Lanjut, setelah untuk yang kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis ataupun biologis, maka kebutuhan 2-5 berikutnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika murid kita itu merasa diterima, merasa disayang oleh guru, maka di dalam kelas itu akan muncul rasa bahagia, senang. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan kaitannya, yaitu terkoneksi dengan orang-orang yang terlibat di dalam hidupnya. Misalnya teman, keluarga. Kalau di sini kita berarti mungkin ya teman kerja, orang-orang yang terhubung di dalam kehidupan kita. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Setiap murid kalau diberi kebebasan itu maksudnya bukan kebebasan yang semaunya sendiri, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mereka kita beri kesempatan untuk bisa memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Lanjut untuk kebutuhan yang berikutnya itu kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu kalau hidup kita itu tidak ada rasa senang, rasanya bagaimana? Itu juga murid kita upayakan kita di dalam kelas itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Kalau murid-murid kita sudah merasa senang, maka nanti ketika kita masuk dalam kelas, murid akan mudah menyerap materi yang kita sampaikan. Kemudian juga mereka juga akan merasa senang berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Lanjut untuk yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu penguasaan, di mana ini kaitannya dengan kebutuhan akan mereka itu merasa orang itu merasa, siswa itu merasa kompeten, dihargai oleh orang lain. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini kita beri kesempatan untuk bisa memberikan keterampilannya ataupun pandainya di dalam kelas. Pertanyaan di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9 hari, kebetulan berarti SMP. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ini Iko? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira kalau kita sebagai Ibu Zulaika ada ulah Tommy yang meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa, itu kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi atau yang tidak terpenuhi dalam diri Tommy? Adakah Bapak Ibu yang berkenan? Bertahan hidup.
Silakan Pak Hari. Kalau kalau dilihat dari kasus Tommy ini, saya lebih ke arah Tommy, kebutuhan Tommy itu kebutuhan bertahan hidup. Kayaknya. Kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan ketika menghadapi kasus seperti ini? Ya, kalau misalkan saya mendapat kasus yang seperti ini, mungkin lebih mana ya, kayak mungkin diarahkan dalam arti kalau memang dia belum membawa bekal makanan dari rumah dan sebagainya, mungkin bisa diberikan atau mungkin juga menyampaikan kepada temannya untuk saling berbagi atau memberikan makanan untuk kaum. Gitu. Terima kasih Pak Suhadi. Yang meriah untuk Pak Hari ini. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapat selain kebutuhan bertahan hidup? Adakah alasan lain kenapa Tommy melakukan meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa? Adakah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi selain bertahan hidup? Tommy melakukan atau berebut bekal temannya, belum tentu Tommy itu karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Tetapi bisa jadi Tommy bertindak seperti itu karena kepingin disebut sok jago atau biar teman-temannya itu takut sama dia. Jadi dia bertindak seperti itu. Jadi ada kebutuhan menguasai teman-temannya. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Semuanya berdua. Ya, dua saja nih Bapak Ibu karena waktu yang sangat terbatas. Kita lihat kira-kira alasan Tommy di sini. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Hari ya. Kebutuhan bertahan hidup karena lapar jadi minta bekal temannya. Nah, ini alasannya kedua, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah ini, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan murid yang secuek apapun itu dalam dasar hatinya yang paling dalam pun ingin dikasih sayang atau ada rasa ingin diterima oleh lingkungan sekitar. Alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini yang tadi juga mau kasih saya sebutkan. Lanjut. Untuk alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebebasan untuk memilih karena dia bosan setiap hari diberi bekal makan nasi sama nugget terus dan mungkin ada misalnya. Ternyata teman-temannya ada yang membawa nasi dengan sayur kangkung, ternyata sayur kangkung itu enak. Lanjut, ini alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Merasa bahagia atau senang ketika teman-temannya itu kesal. Sekian dari saya, nanti materi dilanjut oleh Ibu Aziza. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan pantun. Kesamudra naik kapal selam. Tidak lupa membeli kebab. Jika nanti saya memberi salam, jangan lupa untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Ada kaitannya dengan disiplin positif yang tadi disampaikan oleh Bapak Hadri, motivasi yang disampaikan oleh Bu Chandra, keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Anissa, dan yang terakhir yang disampaikan oleh guru Ganis. Baik, Bapak Ibu, selama kita menjadi guru, tentunya kita sering menjumpai murid-murid kita bertindak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul Bapak Ibu? Ya. Pada saat kita menangani murid kita, posisi kita untuk menangani atau menghadapi murid kita yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita nanti posisinya sebagai pembuku ataukah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita memposisikan sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, atau kita memposisikan kita menjadi manajer. Selama ini dari kelima posisi ini yang sering kita terapkan apa Bapak Ibu? Pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Sebagai teman, kita merasa bagaimana Bapak Ibu? Dekat dengan murid. Dengan dekat dengan murid, apakah kita bisa memberikan solusi untuk siswa, untuk murid? Kadang-kadang. Berarti di waktu bagaimana yang tidak bisa menyelesaikan masalah, apabila kita bagaimana? Bagaimana Pak? Kalau misalkan kehadiran kita tidak ada di dekat siswa, betul, ya, karena siswa sangat membutuhkan kita. Kalau kita tidak ada, berarti siswa merasa kehilangan. Bukannya begitu Bapak Ibu? Ya. Untuk menyamakan persepsi kita mengenai 5 posisi kontrol guru, mari kita diskusikan. Ya. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, tentunya nada bicara kita bagaimana Bapak Ibu? Keras, ya. Guru berkata dengan keras, ya. Terus apa reaksi murid kita Bapak Ibu ketika kita berkata keras dengan intonasi yang tinggi? Iya. Malah menambah emosi murid kita, bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Ya, merasa langsung bersalah, bukannya begitu Bapak Ibu? Dan murid berkata, biasanya bagaimana? Nanti saja akan marah-marah lagi, marah-marah lagi, marah-marah lagi. Apakah murid akan dengan kita menghukum murid, terus murid akan menghentikan kesalahannya, akan insaf? Akibatnya apa Bapak Ibu? Dendam, seperti yang disampaikan oleh Bu Chandra tadi, ya, bahwa dalam jangka panjang akan mengakibatkan dendam. Berikutnya, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, cara kita bicara tentu
ya, data-data saja. Biasanya mengatakan ibu kecewa, ya. Kenapa kamu misalkan tidak mengerjakan tugas? Biasanya kan kamu rajin. Tentunya mengakibatkan murid itu merasa bersalah. Atau begini, bapakmu, ibumu sudah bekerja untuk membiayai kamu sekolah, tetapi sekarang kamu kok seperti ini, ya? Tentunya secara otomatis anak itu merasa bersalah. Untuk ibaratnya apa ya? Dengan kata-kata kita kepada murid yang dengan nada datar terus membuat mereka merasa bersalah, maka biasanya murid berkata bagaimana? Maafkan saya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, karena merasa bersalah, maka dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Ya. Berikutnya, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, biasanya guru itu membuat alasan-alasan biar murid kita itu apa? Kesalahannya tidak terlihat. Kita buatkan alasan-alasan, ya. Sehingga apa? Murid itu merasa akrab sekali dengan guru. Biasanya yang dikatakan oleh guru adalah ini, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu kan pernah bantu kamu, ya, dan sebagainya. Hasilnya menyebabkan murid menjadi ketergantungan terhadap guru. Maka ketika guru menyampaikan menadai caranya seperti teman, murid akan menjawabnya, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, ternyata Bapak Ibu nggak ngefriend dengan saya, dan sebagainya. Dampak pada murid bila kita memposisikan sebagai teman adalah menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ya. Ada sebuah perkataan begini, murid itu boleh berakrab-akrab dengan guru, tetapi murid bukanlah temannya guru. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau kita ibaratkan diremehkan oleh murid, membuat apa? Malah kita sebagai guru bilang kita disepelekan oleh murid. Itulah dampak atau efek bila mana kita memposisikan sebagai teman. Ya, kita sebagai guru boleh berakrab-akrab dengan murid, tetapi murid bukanlah teman kita. Berikutnya, posisi pemantau. Ini biasanya berdasarkan data, ya. Guru mengukur atau menghitung bagaimana kesalahan si murid itu berdasarkan data, ya. Dengan pertanyaan misalkan apa peraturannya, kamu kok datangnya jam 8, ya, mengingatkan bahwa untuk masuk kelas itu jam 7. Nah, hasil dari pemantau, ya, bahwa murid itu merasa diawasi, ya. Dan seperti yang tadi disebutkan, ketika ada tadi kasusnya, ketika ada ibu guru SD yang memberikan bintang, ketika ada siswa yang mau masuk kelas dengan tertib diberi bintang, tetapi ketika si ibu itu tidak ada digantikan oleh pak guru yang lain, maka apa? Kembali lagi seperti semula. Karena apa? Tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan bintang. Ya. Dampak pada murid bila kita menjadi pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti ini adalah motivasi dari luar. Nah, berikutnya yang kelima adalah posisi kontrol manager. Biasanya guru perbuatan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti membuat
sebagai manajer, nanti dampak bagi murid adalah murid bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara agar memperbaiki diri. Jadi posisinya di sini guru adalah membantu menjembatani murid bisa keluar dari masalahnya atau mencari solusinya sendiri. Tadi posisi kita sebagai manajer, ya, kita memposisikan sebagai manajer. Guru dapat berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Ya, jadi menjembatani murid untuk bagaimana agar menjadi lebih baik. Ini posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi dapat kita perankan melalui segitiga restitusi. Sedangkan tahapan dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketiga tahapan ini tidak harus berurutan. Bisa saja pertama menstabilkan identitas, yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan kelas, atau dibalik validasi tindakan penuh baru menstabilkan identitas. Nah, proses menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya di sini ada komunikasi antara guru dengan murid. Biasanya begini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kita mengajak murid berkomunikasi demikian, sehingga murid itu tidak merasa bersalah. Justru murid nanti bisa terbuka, emosinya akan turun. Berbeda bila mana kita langsung menghadapnya, langsung menghukumnya, justru malah menambah emosi dari murid itu. Harapannya nanti murid bisa menceritakan ya apa motivasi dia bertindak seperti itu. Tahap yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, komunikasi yang biasa dilakukan oleh guru di tahap ini adalah contohnya, kamu pasti punya alasan sehingga kamu melakukannya. Nah, dengan memancing dengan pertanyaan seperti itu, maka murid biasanya terpancing, dia akan terbuka mengemukakan kenapa dia melakukan hal yang membuat kesalahan, tidak yang kita inginkan. Jadi tadi yang pertama menurunkan emosinya, yang kedua memancing agar siswa itu atau murid kita mau bercerita kenapa dia melakukan kesalahannya. Tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini guru menjembatani murid untuk murid itu menemukan solusi, ya, memperbaiki kesalahannya. Jadi yang tadinya berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya, si murid itu mampu, ya, kembali menjadi posisi pada situasi yang positif. Baik Bapak Ibu, ya. Dari 5 posisi kontrol ini tentunya
Sebagai teman, pemantau atau manajer? Sebagai manajer. Apakah kalau kita atau semua kasus-kasus kita selesaikan dengan posisi manajer? Bisa? Iya, bisa jadi, bisa berarti kondisional. Ya. Kesimpulannya, ya, dalam penanganan kasusnya murid, ya, tidak harus selalu menggunakan posisi manajer, ya. Berarti kita melihat kondisinya. Ya, miskonsepsi di sini, apakah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Tidak, berarti tetap harus ada aturan dan konsekuensi. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tantangan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid untuk melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Berikutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, apakah sudah cukup? Belum, ya. Kesadaran hadir dari dalam diri, sementara hukuman ataupun penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensinya maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsekuensi dari, ya, seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi. Ya, langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Berpikir lambat itu bukan berarti kita lobek, ya, tetapi kita sebelum bertindak memikirkan dampaknya. Itulah arti berpikir lambat. Ini beberapa miskonsepsi yang ada dan masih banyak miskonsepsi lainnya. Demikian yang bisa kami bagi Bapak Ibu. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menjunjung, ya, Melayu Bagio, ya, program kami, aktivitas kami, dan dukungan kami. Saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan tim manajemen yang lainnya. Ya, kami sangat tersanjung, luar biasa dukungan dari warga sekolah untuk kemajuan kita bersama. Mohon maaf bila kami meminta Bapak Ibu waktunya, ya, bila mana kami tutur kata kami banyak yang keliru, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas untuk memaafkan kami Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami paparkan memberi manfaat. Amin. Sekian berbagi baik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.